Kakek memiliki keahlian turun-temurun, yaitu menjahit tubuh mayat. Konon, jika seseorang meninggal dengan tubuh yang tidak utuh, arwahnya tidak akan bisa melewati jembatan Naihe dan bereinkarnasi. Karena itu, muncullah profesi penjahit jenazah. Kakekku sangat sukses dengan keahlian ini. Entah profesi ini turunan atau bukan. Saat aku lahir, aku menggenggam jarum tulang yang menghitam. Melihat itu, kakek bertepuk tangan gembira. Katanya, itu adalah jarum mayat. Hadiah dari surga. Aku ditakdirkan menjadi penjahit jenazah. Dan akan mencari nafkah dari dunia orang mati. Sejak saat itu, aku selalu mengikuti kakek. Melihatnya menjahit berbagai jenazah yang meninggal secara tragis. Tapi kakek tak pernah mengizinkanku menyentuh jenazah. Katanya, penjahit jenazah harus menjalani ritual buka tangan sebelum memulai. Mirip seperti upacara pemberkatan patung dewa. Aku belum cukup umur saat itu. Sedangkan orang tuaku, mereka menghilang setelah aku lahir. Kakek tidak pernah memberitahuku kemana mereka pergi. Semuanya baik-baik saja, sampai aku berusia 9 tahun. Kakek pulang dari bepergian, ditarik dengan gerobak. Salah satu matanya buta. Orang-orang yang membawanya, meninggalkan sekantong uang dan bergegas pergi. Aku bertanya pada kakek apa yang terjadi. Tapi dia tidak mau bicara. Untuk meneruskan keahlian kakek, dan agar kami bisa makan, aku diam-diam membunuh ayam dan bebek kami. Lalu belajar menjahit jenazah dari buku pedoman menjahit jenazah. Saat kakek tahu, dia pingsan karena marah. Sambil menggumam, gawat, gawat, menjahit jenazah sebelum buka tangan. Anak pemberian surga pun akan celaka. Aku pasti akan banyak mengalami musibah. Untuk bertahan hidup, aku harus belajar menjahit jenazah lebih awal. Dan menguasai keahlian ini dengan sempurna. Setelah hari itu, kakek pergi jauh. Saat kembali, 3 jarinya hilang. Aku bertanya dengan cemas apa yang terjadi. Tapi kakek keras kepala, dan tidak mau memberitahuku. Malam itu, dia hanya mengatakan 2 kata. Ada kerjaan. Lalu dia menunjukku dengan jari-jari yang putus. Kali ini kau yang bekerja. Aku akan membantumu. Aku baru berusia 9 tahun saat itu. Dan harus menjahit jenazah. Aku hampir mati ketakutan. Tapi aku tahu, kakek mengorbankan 3 jarinya untuk memberiku kesempatan bekerja. Saat hampir sampai, kakek berpesan, jenazah kali ini korban kecelakaan mobil, dan memintaku untuk bersiap-siap. Saat itu aku masih muda dan berani. Jadi aku langsung setuju. Sesampainya di rumah duka, kakek memberiku jarum tulang hitam. Katanya, jarum ini sudah kugenggam sejak lahir. Namanya jarum mayat. Ini akan menjadi tanggung jawabku. Harus dijaga baik-baik. Dan jangan bicara saat menjahit. Jangan pernah melanggar aturan. Setelah memasuki ruangan, melihat potongan-potongan tubuh di depanku, hatiku gelisah. Sebelumnya aku hanya berlatih dengan ayam dan bebek. Ini pertama kalinya aku berurusan langsung dengan mayat. Kakek menyalakan 3 batang dupa, menandakan aku untuk mulai. Aku panik. Tanganku gemetar. Saat menyentuh mayat itu, rasa dingin dan lengket menyergapku. Kulit kepalaku langsung merinding. Secara refleks aku berteriak, "Kakek, aku takut." Aku langsung menyesal setelah mengatakannya. Tak disangka aku melanggar aturan menjahit. Kakek menendangku hingga berlutut. Lalu ia cepat-cepat mengambil 3 batang dupa lagi. Dengan panik, aku mengambil dupa dan menyalakannya. Aku bersujud ke arah mayat. Dalam hati aku memohon maaf. Setelah itu, kakek menarikku berdiri, menyuruhku untuk melanjutkan menjahit. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata dan mengulurkan tanganku. Tapi saat itu, mayat itu tiba-tiba bergerak. Tangannya yang membiru menarik ujung bajuku. Aku gemetar ketakutan, memandang kakek meminta pertolongan. Kakek meletakkan semangkuk abu dupa di atas meja. "Cucuku berbaik hati menjahit tubuhmu, agar kau bisa bereinkarnasi. Janganlah kau tak tahu terima kasih. Jika kami pergi begitu saja, kau akan meminta siapa untuk menjahitmu?" Tetapi mayat itu sepertinya tidak mendengar. Masih menarik ujung bajuku. Kakek marah. Ia mendorongku ke samping, dan berkata kepadaku, "Jiwer, belajarlah dengan baik. Ini akan berguna nanti." Setelah itu, kakek mengambil abu dupa dan menaburkannya ke mayat. "Sialan, kau tidak mau menerima tawaran baik." Ia mengeluarkan jarum hitam kecil dari sakunya, dan mulai menjahit mayat itu secara paksa. Karena kehilangan 3 jari, ia baru menjahit setengah jalan. Dahinya sudah penuh keringat dingin. Aku tahu kakek mungkin tidak tahan lagi. Aku segera mendekat. "Kakek, biar aku yang lanjutkan." Kakek memberi ruang. Aku segera meniru kakek, dan mulai menjahit mayat itu. Dengan kakek yang mengendalikan mayat, kali ini jauh lebih mudah. Tapi saat aku hampir selesai, kepalaku tiba-tiba pusing dan aku jatuh ke lantai. Saat aku sadar kembali, aku sudah berada di rumah. Aku bertanya mengapa aku pingsan. Kakek bilang penjahit mayat terlihat menggunakan jarum dan benang. Tapi sebenarnya menggunakan energi vital mereka sendiri. Dan karena ini pertama kalinya aku bekerja, energi vitalku tidak banyak. Pingsan di tengah pekerjaan adalah hal yang wajar. Aku akhirnya mengerti. Setelah kakek pulang bekerja, dia selalu makan banyak. Ternyata itu untuk memulihkan energinya. Kemudian, kakek menghela nafas. Dia bilang aku hanya setengah tukang jahit. Ku tahu aku belum memecahkan tangan untuk menjahit mayat pertamaku. Akan sulit bagiku untuk menjadi penjahit mayat sejati di masa depan. Dengan aku sering bekerja di rumah,
hidup kembali seperti semula. Hingga malam sebelum Imlek, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah kami. 2 orang turun dari mobil. Salah satunya ku kenal, kepala desa Wang Dasan. Terakhir kali kakek bekerja dengannya. Dia kembali dengan satu mata buta. Yang lainnya adalah pria berjas dengan perut buncit. Meskipun dia tampak seperti bos, matanya licik. Wang Dasan baru saja masuk ke halaman. Ketika dia tiba-tiba memperhatikan jarum panjang di tanganku, dia berkata dengan terkejut, "Jarum mayat Yin, keturunan penjahit mayat keluarga Chen benar-benar tidak bisa diputuskan. Pekerjaan kali ini bisa diselesaikan." Pria berjas perut buncit itu juga datang dengan rasa ingin tahu. "Anak kecil ini penjahit mayat keluarga Chen?" Wang Dasan mengangguk. Keahlian menjahit mayat keluarga Chen tidak ada duanya. Lihat jarum itu. Namanya jarum mayat Yin. Orang yang memiliki benda ini terlahir untuk menjahit mayat. Dia bisa menangani mayat apapun. Begitu pria berjas perut buncit itu mendengarnya, matanya berbinar. Melihat mereka berdua bertingkah aneh, aku segera menyimpan jarum dan berteriak, "Kakek!" Wang Dasan bajingan itu datang. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Kakek keluar sambil membawa pisau dapur. Dia berkata dengan dingin kepada Wang Dasan, "Pergi, kau tidak diterima di sini." Wang Dasan berkata sambil tertawa, "Chen tua, ada bisnis besar yang ingin ku bicarakan denganmu. Total 5.000. Kita bagi 2. Keraguan melintas di wajah kakek. 5.000 di masa itu bukanlah jumlah yang kecil dimanapun. Melihat itu, Wang Dasan menyeringai, "Chen tua, kita berdua sudah tua. Kita harus meninggalkan sesuatu untuk anak-anak kita. Kalau tidak, bagaimana anak-anak kita bisa hidup?" Meskipun aku masih kecil saat itu, aku bisa merasakan niat buruknya. Aku melotot pada mereka dan berkata, "Keluarga kami tidak menginginkan uang kotormu. Pergi." Mendengar kata-kataku, kakek tampak tersadar. Dia segera mengangkat pisau dapurnya lagi dan berkata, "Karena cucuku sudah bicara, silakan kalian pulang." Wang Dasan tersenyum seolah tak rela. Dia menyenggol pria berjas perut buncit itu. "Baiklah kalau begitu, maaf mengganggu." Tiba-tiba, pria berjas perut buncit itu melangkah maju 2 langkah. Dia mendorong kakek hingga terjatuh. Bajuku ditarik lagi. Dia mengeluarkan pisau kecil, langsung ditempelkan ke leherku. "Kau Chen, kan? Kau harus bantu pekerjaan ini. Kalau tidak." Setelah berkata begitu, dia menekan pisau kecil itu lebih dalam ke leherku. Aku ketakutan dan menangis. "Kakek, kakek." Kakek menatapku dengan sedih. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Aku bantu." Luka kakek tahun itu sudah sangat parah. Bahkan jarum pun tak bisa dipegangnya dengan erat. Jika menjahit mayat lagi, khawatir umurnya tak akan lama lagi. Aku meronta ke arah si bos gendut. "Bajingan, kau mencelakakan kakek." Wajah si bos gendut berubah. Dia mengangkat tangannya, hendak menamparku. Saat itu, kakek mengulurkan tangannya yang 3 jarinya putus. "Tanganku sudah cacat. Untuk menjahit mayat, hanya cucuku yang bisa. Jika kau menamparnya hingga terluka, maka jangan salahkan kami jika mayat itu tidak terjahit dengan baik." Melihat itu, si bos gendut memaksakan senyum. "Tenang, tidak akan." Begitulah, aku dan kakek dipaksa masuk ke dalam mobil mereka. Entah berapa lama berlalu, mobil berhenti di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota. Si bos gendut membawa kami ke sebuah kantor di ujung pabrik. Dengan tatapan takut, dia berkata, "Di dalam sana, kali ini terserah kalian." Kakek mengerutkan kening. Ia tak bisa menahan diri untuk melihat ke arah pintu yang terkunci. Dia baru saja ingin bertanya sesuatu, tetapi si bos gendut sudah membuka pintu. Seketika, bau busuk mayat yang menyengat menyeruak. Di tengah ruangan, terbaring sesosok mayat dengan tubuh yang terpelintir. Tubuhnya penuh luka sayatan. Dari pakaian yang dikenakannya, baru bisa terlihat samar-samar bahwa ini adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Saat itu, kakek tiba-tiba berkata, "Kalian berdua juga harus masuk dan membantu. Kalau tidak, jahitannya tidak akan bagus." Wajah si bos gendut berubah. "Kau mau aku? Aku tidak main-main. Ruangan ini terlalu angker. Hanya dengan seorang anak kecil dan seorang kakek tua saja tidak cukup untuk menahannya. Dibutuhkan orang yang berenergi yang kuat untuk membantu menekannya." Sambil menepuk pundakku, kakek berkata, "Cucuku, jahit saja seperti biasanya kau menjahit mayat. Jangan terlalu dipikirkan." Aku mengangguk dengan terpaksa dan bergumam hem. Kakek lalu menoleh ke arah mereka berdua dan berkata, "Kemarilah, bantu susun mayatnya. Kalau tidak bisa dijahit. Aku harus membantumu menyusun mayat?" Kakek memasang wajah dingin. "Kau bisa memilih untuk tidak membantu." Akhirnya, si bos gendut menahan rasa takutnya dan maju untuk membantuku menyusun mayat itu. Dia muntah 3 kali selama setengah jam menyusun mayat. Setelah mayat tersusun rapi, kakek berteriak padaku, "Cucuku, nyalakan dupa yin dan beri hormat pada mendiang." Membaca mantra penjahitan jenazah, aku mengangguk, mengeluarkan 3 batang dupa putih. Dupa yin dinyalakan sebanyak 3 kali. Sekali sebelum menjahit jenazah, dan terakhir kali setelah pulang ke rumah. Dengan begitu, seluruh proses penjahitan jenazah baru benar-benar selesai. Aku memegang dupa yin dan bersujud 3 kali dengan hikmat. Akhirnya, dupa yin ditancapkan ke dalam mangkuk berisi beras ketan. Lalu, aku menutup mata dengan kain hitam, menggoyangkan lonceng tembaga di tangan.
bernyanyi dengan suara aneh. Penjahit jenazah yang mengantar arwah Yin, Raja Yama dan iblis kecil, jangan halangi. Banyak aturan dalam menjahit jenazah. Aku tidak berani melanggar aturan-aturan ini sedikit pun. Setelah semuanya siap, aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan jarum dari saku dan berjalan menuju jenazah. Setelah memasukkan benang hitam ke jarum, perlahan aku menusuk kulit di tepinya, menghubungkannya dengan telapak tangan. Terasa sentuhan dingin dan lengket dari jenazah. Aku merasa merinding, tapi begitu penjahitan dimulai, tidak ada kesempatan untuk mundur. Harus menyelesaikan menjahit jenazah, atau menanggung akibatnya. Bertahun-tahun kemudian aku baru tahu. Mata dan jari kakek hilang karena aturan ini. Ketika aku menjahit setengah jalan, aku menyadari ada yang tidak beres. Perut jenazah wanita ini benar-benar berbeda dari jenazah normal. Karena jenazah normal perutnya akan kembung. Karena terisi gas, aku menoleh ke arah kakek. Melihat kakek tidak bicara, aku memutuskan untuk tidak mempedulikannya. Sudah 3 jam berlalu, aku memaksakan diri untuk menyelesaikan langkah terakhir, menyalakan dupa Yin. Pemilik rumah duka melihat penjahitan selesai, dan mengomel dengan tidak sabar. Sudah, menjahit jenazah saja banyak sekali aturannya, menyebalkan. Dia mengeluarkan segenggam uang kertas, memberikannya kepadaku, lalu mengusirku. Pergi sana, pergi, ingat, jangan bicara soal ini ke siapapun. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya. Aku menahan amarah dan menoleh ke arah kakek. Kakek mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menarikku dan langsung keluar. Setelah keluar, aku bertanya pada kakek. Dia tidak mengikuti aturan. Apa tidak apa-apa kita pergi begitu saja? Kakek menggelengkan kepala. Sudah, ayo pergi. Aku pulang dengan penuh kekesalan. Kakek menyuruhku menyalakan dupa Yin terlebih dahulu. Setelah menjahit jenazah, kita harus menyalakan dupa Yin terakhir kali setelah sampai di rumah. Barulah proses penjahitan jenazah resmi selesai. Aku mengambil 3 batang dupa Yin dan bersujud 3 kali. Lalu menyalakan dupa dan menancapkannya ke dalam mangkuk. Detik berikutnya, 2 dari 3 dupa Yin itu padam. Aku terkejut, bergumam dengan tidak percaya. Dupa Yin padam. Jenazah yang menyimpan dendam. Tantangan terbesar dalam pekerjaan ini adalah dupa Yin yang padam. Itu berarti arwah orang mati menyimpan dendam. Ini pertanda buruk. Kakek mendengar suaraku, dan segera keluar dari kamar. Ketika dia melihat 2 dari 3 dupa Yin telah padam, tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Aku bertanya pada kakek apa yang harus kita lakukan. Dengan wajah muram, kakek bertanya padaku, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh saat menjahit jenazah? Aku berpikir sejenak, lalu menceritakan tentang perut wanita itu. Wajah kakek langsung pucat pasi saat mendengarnya. Perlahan, dia berkata bahwa kita telah dicelakai. Dia bilang jenazah itu adalah jenazah ibu dan anak yang dikutuk. Jenazah anaknya telah diambil. Aku terkejut, dan segera bertanya apa yang harus dilakukan. Nyalakan 3 batang dupa untuk semua dewa yang dipuja di rumah. Lalu taburkan abu dupa di depan pintu. Ini untuk memberitahu mereka bahwa ada masalah di rumah. Semoga mereka bisa membantu kita. Setelah mengatakan itu, kakek mendorongku ke arah altar pemujaan. Kelak, kaulah yang akan menjadi kepala keluarga ini. Kau juga yang akan memberi penghormatan kepada para dewa. Kata-kata kakek terdengar seperti pesan terakhir. Aku merasa sangat tidak nyaman. Aku mengambil dupa dan menghadap beberapa lukisan di dinding tempat pemujaan. Lalu bersujud 3 kali. Setelah itu, aku menancapkan dupa merah ke dalam mangkuk. Aku mengambil segenggam abu dupa dari tempat pembakaran dupa, dan menaburkannya secara merata di depan pintu. Kukira dengan melakukan ini, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Kejadian aneh terjadi malam itu juga. Saat aku hendak tidur, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku bangun dan berjalan menuju pintu depan. Saat sampai di tengah halaman, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu semakin keras, dan semakin memilukan. Aku ketakutan. Aku berdiri mematung. Tidak tahu harus berbuat apa. Orang di luar awalnya hanya mengetuk pelan, lalu memukul dengan keras. Saat itu, kakek keluar. Wajahnya sangat muram. Kakek menarikku dan berbalik menuju kamar. Jangan dibuka, sepertinya wanita itu datang. Aku baru berusia 9 tahun, dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Begitu mendengar kata-kata kakek, aku langsung lemas. Kakiku hampir saja lumpuh. Kakek memelukku dan bersembunyi di dalam kamar. Mendengarkan suara di luar dengan tenang. Makhluk mengerikan di luar mengetuk pintu beberapa lama. Lalu tiba-tiba berhenti. Aku menatap kakek dengan bingung. Apakah dia sudah pergi? Kakek menggelengkan kepalanya. Sepertinya belum. Hatiku kembali cemas. Melihatku ketakutan. Kakek menyuruhku tidur dan tidak memikirkan hal-hal ini. Aku tahu kakek ingin menyelesaikannya sendirian lagi. Tapi 2 kejadian sebelumnya telah membuatku trauma. Aku tidak bisa menyetujuinya. Jadi aku menariknya dan bersembunyi di dalam kamar bersamanya. Hingga tengah malam, seseorang di luar tiba-tiba mengetuk pintu lagi. Bersamaan dengan itu, dia berteriak dengan suara tangisan yang memilukan. Kakek akhirnya tidak tahan lagi, dan mengambil gunting hitam dari dalam rumah. Dia melemparkannya ke arah pintu. Terang, gunting itu menancap tepat di daun pintu. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar suara gesekan berulang kali. Kakek berbalik dengan wajah muram, dan memberi isyarat dengan dagunya ke arahku.
Kembali ke kamar dan tidurlah. Aku mengangguk, dan kembali ke kamarku dengan perasaan takut. Kupikir semuanya sudah berakhir, tapi ternyata hal yang benar-benar aneh baru saja dimulai. Keesokan paginya, aku bangun dan hendak membuka pintu, tapi aku menemukan banyak goresan di daun pintu. Goresan itu sangat dalam, seolah-olah dibuat dengan pisau. Aku hendak memberitahu kakek, tapi dari sudut mataku, aku melihat abu dupa yang ditaburkan di lantai. Ini terdapat 2 jejak kaki. Jejak kaki itu sangat hitam dan terdapat sesuatu seperti ampas batu bara di atasnya. Aku segera menarik kakek keluar dari kamarnya, dan menunjuk jejak kaki di lantai. Kakek, lihat, apa ini? Kakek mengerutkan kening, dan berjongkok untuk memeriksa ukuran jejak kaki tersebut. Akhirnya, dia berbalik menatapku dengan wajah dingin. Cucu, pergilah ke desa sebelah dan temui Wang Dasan. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu malam itu. Aku ragu sejenak. Kakek, bagaimana jika Wang Dasan tidak mau bicara? Kakek terdiam beberapa detik lalu berkata, jika dia tidak mau bicara, tanyakan padanya. Apa yang akan terjadi jika perut seseorang dibedah? Aku mengingatnya dengan saksama dan segera berlari keluar. Jarak antara 2 desa tidak terlalu jauh. Jadi aku segera sampai. Aku bergegas menuju rumahnya, dan mengetuk pintunya. Wang Dasan membuka pintu, dan melihatku berdiri di luar. Dia bertanya, ada apa kau kemari? Aku langsung menanyakan tentang wanita tadi malam. Wajah Wang Dasan tiba-tiba berubah, dan dia segera menutup pintu. Aku menahan pintu. Kakekku menyuruhku bertanya padamu, apa yang akan terjadi jika perut seseorang dikosongkan? Wang Dasan menutup mulutku. Bagaimana kau tahu tentang itu? Pada saat itu, terdengar teriakan cemas istrinya dari lantai atas. Dasan, Dasan, anak kita gila. Wajah Wang Dasan berubah drastis, dan dia segera berlari ke atas. Di lantai atas, dia mendapati anaknya sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Dengan mata terbalik, dahinya berlumuran darah, Wang Dasan bergegas mencari tali dan mengikat anaknya. Akhirnya anaknya tenang, lalu aku bergumam pelan. Itulah balasannya. Setelah Wang Dasan menyuruh istrinya membawa anak mereka ke rumah sakit, dia langsung bertanya padaku, apakah kakek menyadari sesuatu? Kakek bilang ada yang salah dengan wanita itu tadi malam. Bisa jadi semua orang yang terlibat tadi malam akan mati, termasuk orang tua dan anak-anak di rumah. Wajah Wang Dasan memucat mendengarnya. Wanita itu bernama Pan Yun Yun. Dia dibunuh oleh bos itu. Aku menatapnya dengan kaget. Di masa itu, membunuh adalah kejahatan yang sangat serius. Apalagi membunuh seorang wanita hamil. Itu hukuman mati. Aku menatapnya dan bertanya lagi. Bos itu orang mana? Tinggal di mana? Bos itu adalah Tuan Sun dari tambang batu bara sebelah. Rumahnya ada di sebuah rumah besar di sebelah tambang batu bara. Setelah mengingat kata-kata itu, aku langsung berlari pulang. Tapi setelah aku memberitahu kakek hanya menghela nafas. Wang Dasan tidak mengatakan yang sebenarnya. Keluarganya akan mengalami masalah lagi. Tiba-tiba kakek berdiri. Mayat wanita itu telah berubah menjadi roh jahat. Kita berdua mungkin akan kesulitan melewati ini. Aku tertegun. Sejak kecil, kakek telah menceritakan kepadaku tentang penjahit mayat. Di antaranya, roh jahat berarti dendam berubah menjadi energi jahat, dan akhirnya menjadi ganas. Dia akan membunuh semua orang yang membunuhnya. Cucuku, ini masalah serius. Aku akan pergi ke kota untuk meminta bantuan Luo Laosan. Kau pergi cari bos tambang batu bara itu. Tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk, dan pastikan untuk menanyakan di mana anak mayat wanita itu. Anak, aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah anak mayat wanita itu penting? Kakek mengangguk. Selain diperlakukan tidak adil, mayat wanita itu berubah menjadi roh jahat. Karena kehilangan anaknya, jika anaknya tidak ditemukan, dendamnya tidak akan hilang. Aku mengangguk seolah mengerti. Aku mengerti. Aku akan menanyakannya. Kakek bergegas keluar. Dia meminjam gerobak sapi dari tetangga dan segera menuju ke kota. Aku menggertakkan gigi dan berlari menuju tambang batu bara. Di perjalanan, aku harus melewati hutan yang disebut lereng hutan tersesat. Ku dengar dulu itu adalah kuburan massal dan sering dihantui. Saat itu, sebuah traktor yang mengangkut batu bara dari tambang batu bara lewat. Aku segera menghentikan traktor itu. Aku meminta supir untuk membawaku masuk. Aku kenal supirnya. Dia orang desa yang bekerja di tambang batu bara. Supir itu melihat sekeliling dengan ragu. Ngapain kau kesini? Tidak tahukah kau anak-anak tidak boleh kesini? Apakah Pak Tua Chen sudah pikun? Saat itu, pikiranku penuh dengan pesan kakek. Aku tidak terlalu memikirkan perkataan supir itu. Paman, bisakah kau membawaku masuk? Kakekku menyuruhku masuk untuk mencari seseorang. Supir itu mengerutkan kening. Benarkah kakekmu yang menyuruhmu datang? Baiklah. Boleh saja, tapi aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Hatiku senang dan aku segera mengangguk. Semakin masuk ke dalam hutan, aku semakin merasakan hawa dingin di punggungku. Saya bertanya pada supir, Paman, hutan ini aneh. Ya, aneh, bukan hanya aneh biasa. Dulu banyak orang meninggal di hutan ini. Ini kuburan massal. Saya terkejut dan berteriak, kuburan massal. Wajah supir berubah. Kecilkan suaramu, jangan sampai mereka mendengar. Kalau tidak, kita berdua celaka di sini. Mereka, saya penasaran dan melihat ke hutan di kedua sisi jalan. Berpikir,
Siapa mereka? Setengah jam kemudian, akhirnya kami melewati hutan yang menyeramkan itu. Sebuah tambang batu bara terletak di lereng bukit di seberang. Dan di bawah bukit ada rumah 3 lantai. Saya melihat rumah itu, dan yakin itu rumah pemilik tambang. Aman, saya sampai di rumah itu saja. Pria itu bertanya dengan penasaran. Kenapa? Ada masalah di rumah pemilik tambang? Kakekmu disuruh menjahit mayat? Saya menggeleng. Bukan, kakek menyuruhku bertanya sesuatu padanya. Supir tidak berkata apa-apa lagi. Nanti kalau kamu mau pulang. Setelah saya selesai memuat batu bara, kita pulang bersama. Lalu dia mengemudikan traktor menuju tambang. Saya mengetuk pintu rumah pemilik tambang. Tapi hal aneh terjadi. Pintunya terbuka sendiri. Tiba-tiba saya melihat ke tengah halaman. Ada jejak darah yang panjang. Saya punya firasat buruk. Dengan mengertakkan gigi, saya masuk. Belum sampai lantai 2, saya menemukan mayat pemilik tambang di tangga. Perutnya terbelah, wajahnya tampak mengerikan. Setelah tersadar, saya berteriak keluar. Ada orang mati, pemilik tambang mati. Supir yang baru saja pergi tidak jauh mendengar suara saya, dengan wajah cemberut. Dia bergegas berlari ke arah saya, dan menutup mulut saya. Jangan bicara sembarangan, jangan sebut kata mati di sini, tahu? Dengan ketakutan, saya menunjuk ke arah tangga. Wajahnya menegang, dia segera berlari ke dalam rumah. Tapi tidak lama kemudian, dia keluar sambil menutup mulutnya, dan muntah di depan pintu. Para pekerja pun berdatangan. Mereka bertanya pada Susier apa yang terjadi. Ternyata nama supir itu Susier. Tapi Susier sangat ketakutan. Dengan wajah penuh ketakutan, dia menunjuk ke dalam rumah. Tiba-tiba hutan bergoyang dengan aneh. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu seseorang berteriak di antara kerumunan. Hantu itu datang, lari. Begitu mendengarnya, Susier menarik baju saya, dan berlari ke arah traktor. Tidak peduli jalannya rusak atau tidak, dia langsung memutar balik dan melaju keluar. Aku bertanya dengan takut, benda apa itu? Susier tertegun, tanyakan saja pada kakekmu, dia lebih tahu daripada aku. Aku mengangguk tanpa berkata-kata, hingga saat kami hampir sampai di lereng hutan mimpi buruk. Hal aneh tiba-tiba terjadi. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang wanita berpakaian putih. Susier meliriknya, bagaimana bisa ada wanita di tempat seperti ini? Mungkinkah dia mengantarkan makanan untuk orang-orang di tambang? Aku merasa ada yang aneh dengan wanita di kejauhan itu. Semakin aku menatapnya, semakin merinding punggungku. Saat jarak semakin dekat, aku melihat wanita itu dengan jelas. Wanita itu ternyata adalah mayat wanita yang aneh itu. Aku mengira sesuatu akan terjadi. Tapi anehnya, wanita itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Setelah keluar dari lereng hutan mimpi buruk, barulah aku bisa bernapas lega. Susier dengan ketakutan melirik ke arah lereng hutan mimpi buruk. Dia bertanya kemana aku akan pergi. Aku berpikir, karena bos tambang sudah mati, aku hanya bisa bertanya pada Wang Dasan. Aku memintanya mengantarku ke rumah Wang Dasan. Susier mengantarku ke depan rumah Wang Dasan, lalu bergegas pulang. Kejadian ini mungkin akan membuatnya shock selama beberapa hari. Saat itu, aku tiba-tiba mendengar suara tangisan Wang Dasan. Aku terkejut dan segera berlari masuk. Langsung berlari ke lantai 2. Wang Dasan saat itu sedang duduk terkulai di lantai, menangis tanpa suara. Sementara istrinya sedang memeluk seorang anak yang berlumuran darah dan menangis terseduh-seduh. Wang Dasan menggosok matanya, dan menarikku keluar. Kenapa kau kemari lagi? Bukankah aku sudah menceritakan semuanya padamu? Aku menggelengkan kepala. Bos tambang sudah mati. Saat aku menemukannya, perutnya sudah dirobek dan aku tidak bisa bertanya apa-apa. Wajah Wang Dasan berubah. Bertanya dengan tidak percaya. Dia mati. Aku mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian dan Pan Yunyun? Kalau tidak, akan ada lagi yang mati. Akan ada lagi yang mati? Wang Dasan pertama-tama berteriak kaget. Lalu dia mengeluh. Malam itu, bos tambang memaksa untuk mengemudi di tengah malam. Lalu tanpa sengaja menabrak seseorang hingga tewas. Setelah itu, dia takut di penjara. Jadi dia memanggil kalian untuk menjahit mayatnya. Setelah itu, semua ini terjadi. Aku juga korban dalam hal ini. Aku merenung beberapa detik lalu bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan anaknya? Mendengar itu, wajah Wang Dasan tampak panik. Memang ada seorang anak saat itu. Tapi anak itu sudah dikubur di gunung oleh bos tambang. Dikubur di gunung, aku membelalakkan mata. Lalu bagaimana aku bisa menemukan anak itu kembali? Kakek sudah menjelaskan dengan jelas sebelum pergi. Dendam mayat anak perempuan itu tidak akan hilang. Aku segera bertanya, anak itu dikubur di mana? Wang Dasan menunjuk ke arah gunung gundul di luar desa. Malam itu gelap gulita, aku tidak ingat persisnya di mana. Mendengar itu, aku langsung kesal dan ingin memukulnya. Di luar desa itu terdapat area pegunungan yang luas. Bahkan jika orang dewasa yang hilang di sana pun belum tentu bisa ditemukan. Aku bertanya padanya beberapa kali lagi. Setelah memastikan dia tidak ingat lokasi anak itu, aku langsung berbalik dan pergi. Sesampainya di rumah, aku masih bingung bagaimana menjelaskannya pada kakek. Hingga larut malam, kakek pulang. Di sampingnya ada seorang kakek berambut putih. Saat dia menatapku, aku merasakan hawa dingin yang lebih mengerikan daripada mayat perempuan itu. Kakek tersenyum dan berkata, "Kakek Luo, ini cucuku." Aku terdiam sejenak. Jadi,
Kakek Luo yang dimaksud kakek adalah dia? Apa orang ini benar-benar bisa mengatasi mayat perempuan itu? Kakek Luo tersenyum kecil. Bibitnya bagus, tapi belum berpengalaman. Anak ini sepertinya akan mengalami kesulitan di masa depan. Saat itu kakek menatapku dan bertanya, "Cucu, bagaimana dengan pemilik tambang batu bara itu?" Wajahku muram. Pemilik tambang batu bara itu sudah mati. Perutnya dirobek. Kakek mengerutkan kening mendengarnya. Celaka, setelah mayat perempuan itu mulai membunuh, dia pasti tidak akan berhenti. Selanjutnya giliran orang lain. Apakah kamu sudah mengetahui di mana anak itu? Belum. Wang Dasan bilang malam itu dia tidak sengaja menabrak Pan Yunyun dengan mobilnya. Dan anaknya terjatuh. Mereka mengubur anak itu di Gunung Gundul. Kakek sangat marah mendengarnya. Wang Dasan ini, menjelang ajalnya pun masih berbohong. Saat itu kakek Luo berkata dengan santai. Wajar saja, setiap orang normal yang berbuat salah. Pikiran pertamanya pasti ingin melepaskan tanggung jawab. Kakek mendengus dingin. Memang dia berhasil melepaskan tanggung jawabnya. Tapi akibatnya nyawa kakek dan cucu ini yang terancam. Kakek Luo tidak menanggapi perkataan kakek. Dia berkata aneh padaku. Nak, takut mati, mau menyelamatkan kakekmu? Aku menggertakkan gigi dan menatap kakek Luo. Tidak takut, tentu saja mau. Kakek mengangguk puas setelah mendengar jawabanku. Lalu mengalihkan pandangannya ke kakek Luo. Sepertinya dia menunggu perkataan kakek Luo selanjutnya. Kakek Luo berjongkok dan menepuk pundakku. Nanti setelah gelap, makhluk itu akan datang. Saat itu, katakan padanya kalau kamu sudah menemukan anaknya. Dan minta dia untuk melepaskanmu dan kakekmu. Aku mengerutkan kening. Ayat perempuan itu akan datang nanti? Mungkinkah selain pengubur jenazah, kakek Luo juga bisa meramal? Kakek tersenyum. Kakek tersenyum. Tenang saja, Master Luo juga membawa banyak barang berguna. Bertahun-tahun yang lalu, saat kau lahir, dialah yang melindungimu. Melindungi maksudnya saat bayi lahir. Mereka rentan terhadap roh jahat. Dibutuhkan seseorang yang berwajah seram untuk berjaga di luar rumah. Untuk menakuti roh jahat agar tidak menyakiti bayi. Aku tidak menyangka orang yang melindungiku ternyata adalah Luo Laosan. Saat itu, tatapanku pada Luo Laosan sedikit melunak. Kau benar-benar bisa meramalkan mayat perempuan itu akan datang? Luo Laosan tersenyum misterius. Dia menunjuk ke pintu yang baru saja diperbaiki. Lihat saja sendiri. Aku berjalan menuju pintu dengan rasa penasaran. Mengintip melalui celah pintu. Aku melebarkan mata dan melihat keluar. Tiba-tiba kulihat wajah pucat mayat perempuan itu muncul di celah pintu. Sepasang mata kosongnya menatapku tajam. Dia datang. Dia datang. Kakek, aku tersentak ketakutan dan mundur. Berlari ke belakang kakek. Tapi kakek, yang biasanya menghiburku, kali ini tidak. Malah, dia mendorongku ke samping. Buka pintunya, dia sudah datang untuk kedua kalinya. Kalau kita tidak menyambutnya, nanti dibilang kita tidak sopan.